Oke, selamat siang menuju sore. Kali ini sama saya Aulia di acara terbaru, bukan acara ya sebenarnya, tapi program baru di Bea Cukai Pulang Pisau. Dan di sini udah ada 2 bintang tamu narasumber yang dibilang jadi salah satu perwakilan dari berbagai jenis variasi di kantor. Itu ada 2 orang di sini, mungkin bisa sambil memperkenalkan diri. Dimana 2 orang ini tuh memiliki bukan memiliki, tapi berasal dari 2 prodi yang berbeda. Sorry, prodimnya sama ya, Bea Cukai ya. Tapi D1 dan D3 ya, diplomanya berbeda. Oke. Mungkin langsung aja ke 2 narasumber yang gokil ini. Kali ini ada dengan Mas atau Bapak atau Kakek atau Om. Bisa kita panggil siapa kira-kira? Sam. Mas Sam ya? Mas atau Om panggil ini? Pak D. Oh, Pak D. Mas aja, Mas. Jadi kelihatan bedoknya ya. Mas Sam. Lalu sebelah kiri ini ada mbak-mbak cantik tapi belum pakai seragam loh mbaknya ini. Dia masih OJT ya? Atau udah CPNS? Oh, Udah selesai. Seragamnya belum dipakai. Oke, seragamnya belum dipakai, emang belum jahitin kali ya? Udah. Oh, udah. Oke, mungkin lanjut aja. Di kantor kerjanya ngapain? Aku belum perkenalan loh. Oh, belum perkenalan. Oke. Sorry, aku potong ya. Kayaknya emang gak penting gue. Jangan bilang kayak gitu. Ya udah, aku Oke. pergi aja lah. Kalau nggak ada kamu, nggak ada ini pelengkap pencair suasana di kantor. Ada. Nampaknya. Oh. Oke, lanjut aja gimana? Dari kakak Priska ya? Iya. Oke. Lanjut Bang mungkin. Adit aja dulu. Kan senior. Kan Mas Sam namanya. Mas, kenapa Bang? Dia memperkenalkan diri Kok Mas namanya Sam sih? Mas Sam. Bukan Mas Sam. Mas- Sam itu kan kebalikan itu loh, Oh, kayak bahasa Jawa di Jawa kebalikan. Timur itu Sam itu dari Mas. Oke, I get it. Oke. Jadi Mas Sam. Oh, Sam Adi gitu. Nah, Aneh, anaknya aneh memang. Aku mau ngakak tapi di sini di depan kamera. cara kerennya orang Jawa Timur. Tapi harus dibalik kayak gitu jadi Sam. Iya, Sam. Oh, ya. Oh, jadi asalnya dari Jawa Timur ya? Jawa Timur betul. Jawa Timurnya di mana? Saya asli Jember. Saya Jember. lahir di Jember. Anang. Nah, betul. Ini kayak Anang. Anang Krisdayanti kan lagi Iya, ini ya, lagi. berseteru. Oke, Jangan jangan bahas bahas. ini. Oke, lanjut Mas. Sam Adi. Iya. Di Jember tuh apa ciri khasnya? Jember tuh tahu JFC kan? Apa? Jember Fashion Carnaval. Oh, dia yang ini ya? Yang kayak karnaval 17-an pakai baju kostum-kostum Nah, itu ya? Iya, jadi kostum. Oh. Itu salah satu program nasional sekarang. Keren juga ya. Oke. Itu ciri khas Jember. Ciri khasnya Jember Iya. itu. Kamu pernah ikut itu acara itu? Enggak. Pernah. Nonton pun cuma sekali ya. Gimana? Udah bosen soalnya. Oh, Jadi oke. udah sekali. Oh, bagus sih. Cuman emang meriah gitu ya Emang acaranya. iya. Dan aku tipe orang yang nggak suka keramaian. Oke, baik. Introvert. Anaknya introvert emang. Kayak seleb tweet itu. Mungkin ya Bisa dibilang gitu. introvert. Oke, baiklah. Mungkin kita bergeser ke narasumber satunya lagi. Iya. Mungkin udah selesai tadi perkenalannya. Cukup. Oh, cukup. Gantian Nanti dong, Mas. nanti Nggak dikasih Masa nggak kesempatan. ditanyain Oke, baik. status? Oh ya, mungkin Apa? status. Kalau nggak itu ada nomor HP ditaruh di bawah, Iya. dicantumin di bawah. Nanti tolong editor ya bisa membantu mengedit, kasih Halo, nomor HP, subscriber. email, Tolong sekalian abang saya CV-nya. itu. Oke, selanjutnya ada narasumber kita dari perwakilan Prodip 1 yang fresh graduate banget dari STAN. Bisa langsung memperkenalkan diri? Halo, nama saya Kristania Priska Eskimara. Bisa dipanggil Priska. Saya lulusan D1 Kepabeanan dan Cukai 2018. Oke, jadi masuk ke kantor ini baru-baru aja dong? Baru 6 bulan malah. Oh. 2018. Kok Iya. Bukan 2019. Lulusnya. Ya iya kan? Kan aku Kamu angkatan bilangnya 18. Lulusan angkatan D1 Kepabeanan dan Cukai 2018. Oke. Aneh. Jadi mulai masuknya sama di lulus
di endingnya ya 18-19. Oh iya ya, oke. Asalnya dari mana ini kakak Priska ini? Asalnya masa nggak tahu. Oh Ya, sama. ini basa-basi Iya. kakak. Aku dari Magelang. Halo sobat Magelang, sahib Magelang. Magelang tersebar di mana-mana. Kebetulan kita satu SMA. Iya, semansa. Halo. Emang anak-anak Magelang kayak gini semua. Nggak alay kan ya, emang kayak gini. Iya, Emang Aku nggak bilang alay, aku Aduh. nanya emang kayak gini semua ya. tapi tuh kayak bau-baunya tuh mengatakan kalau kita tuh ini Iya. alay gitu Kayak cewek-ceweknya. ngatain, Itulah. kesel banget. Itu kan penafsiran sendiri. Oh iya. Iya. Kita ikut sama Adi aja lah, gimana Iya. maunya. Manut. Lanjut. Terus apa? Kalau tadi di Jember ada ciri khasnya Jember Karnival ya. Kalau di Magelang apa tuh ciri khasnya? Banyak. Kuliner kali ya? Iya, Apa? kuliner tuh getuk. Getuk Oke. tuh dari Magelang. Terus Candi Borobudur itu bukan di Jogja tapi di Magelang. Oh, itu harus digaris bawahi ya. Soalnya kebanyakan orang milih itu. pemiliknya itu Magelang. Oh. Ya orang taunya dari Jogja. Oke. Boleh. Terus selama di sini ada nggak perbedaan yang signifikan antara Magelang sama Kalimantan menurut kamu? Banyak. Salah satunya Salah satunya orang-orangnya. bahasanya kali ya. Bahasanya. Oh, kesini tuh kayak nggak tahu ini ngomong apa. Ke penjual-penjual tuh kayak aku tuh kadang misal nyari apa gitu di warung. Terus ibu-ibunya tuh ngomong pakai bahasa sini. Terus misal aku kayak, hah, itu ngomong apa ya? Kayak harus menelaah. Terus kayak beda ya. Terus kayak ada kultur shock gitu awal-awal. Tapi sejauh ini selama 6 bulan kamu beradaptasi di sini bisa aja ya menerima itu? Maksudnya Udah bisa aja. Ya. Perasaan di Pamekasan ini kan banyak orang Jawa. Penjual kayaknya orang Banjar semua. Ya kalau diajak ngomong bahasa Indonesia kan ngomongnya bahasa Indonesia. Enggak, masih campur-campur bahasa. Sudah, kalian jangan berantem di podcast saya. Baru podcast saya udah kalian isi berantem aja. Lanjut ya. Oke, mungkin kita langsung di topik pembahasan inti. Di sini kan kalian mewakili sebagai mantan mahasiswa Prodip 1 dan Prodip 3 tuh. Karena kalian udah lulus kan. Jadi aku sebut mantan kali ya, lebih enak mantan. Nah, sebagai mantan Prodip 3 dan Prodip 1, kira-kira apa sih yang bisa kalian share ke teman-teman? Contohnya kayak pelajarannya di sana gimana, terus di Prodip D3 tuh waktu masuk tuh gimana sih caranya masuk biar bisa beradaptasi sama kehidupan di Prodip 3. Soalnya kan dia 3 tahun tuh, beda tuh sama yang D1 ya cuma setahun. Mungkin bisa lebih cepat beradaptasi. Kalau di D3 gimana? Dari siklus fisiknya kah atau proses pendidikannya apa yang perlu dipelajarin tuh? Ini aku dulu nih. Iyalah, dari Prodip 3 dulu. Lebih berpengalaman siapa yang lebih drama? Kan dia yang lebih segar ingatannya kan. Kita nanti lebih korek-korek lagi ya. Oh iya boleh. Sebenarnya dulu itu hampir putus asa bukan ya di penerimaan tahun 2015. Itu kan hampir tidak dibuka untuk pembukaan pendaftaran di STAN. Nah, udah sempat kuliah 2 bulan di salah satu universitas di Malang. Nah, kuliah di situ 2 bulan kayak nggak niat itu kan, karena emang pengennya di STAN sih. Ya alhamdulillah keterima di STAN. Oh, emang tujuan awal udah di STAN gitu? Iya, tujuan awalnya udah di STAN. Nah, di STAN ini saya ingat waktu itu tesnya itu di Malang. Aku ambil di Malang emang karena dekat juga, karena sambil kuliah juga. Nah, waktu itu ada transisi di tahun 2015 itu kan transisi dari sekolah tinggi akuntansi negara ke Politeknik Keuangan Negara STAN itu. Nah, jadi generasi kami itu disebut generasi metamorfosa, generasi perubahan dari STAN ke PKN STAN. Nah, untuk di Prodip 3B juga sendiri itu sebenarnya aku nggak nyangka sih pendidikannya, belum kebayang lah pendidikannya kayak gimana, tapi tahu kalau itu agak semi militer, keseniorannya itu ada. Nah, ya yang ku tahu itu antara senior dan junior ya saling menghormati gitu aja, kuliah dengan normal, sewajarnya anak kuliahan seperti biasa. Tahu-taunya pas masuk kuliah hari pertama, sebelum masuk nih itu udah dikumpulin, udah disuruh botak kan.
Wah, waduh kok kenapa botak gini kan? Botak. Aku botak itu dulu hampir setahun. Waduh, lumayan juga itu. Hampir setahun. Jadi panjang langsung potong, panjang potong Iya. gitu. Belum sempet panjang. Baru mau numbuh. 1 cm, 2 cm udah suruh potong. Ya ampun. Apalagi di Jakarta kan, di Jakarta panasnya minta ampun. Pulang kuliah juga siang. Jadi udah kayak mendidih kepala. Nah, pendidikannya yang nggak kukira itu yang apa? Pendidikan fisiknya. Jadi pas apa namanya, ada namanya itu leadership training. Oke. Leadership training itu untuk membentuk mental, untuk mental kekeluargaan, untuk menjalin silaturahmi, tali silaturahmi antar sesama angkatan dulu. Oke. Jadi sebelum melangkah ke seniornya di tingkat 2 dan tingkat 3 itu kita mempererat kekeluargaan dari Leadership seseangkatan dulu. Leadership training. Karena kan kita juga berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Banyak teman-teman yang berbeda watak, berbeda apa namanya, karakter kan juga berbeda-beda. Dan juga umurnya juga berbeda-beda. Nah, banyak teman-teman saya ini mereka udah ada yang kuliah setahun, udah ada yang kuliah 2 tahun dan masuk ke setan. Nah, mungkin ada yang lebih muda juga kan. Jadi kita harus saling mengerti antar sesama teman. Jadi itu kayak tujuannya menyamakan visi misi dulu ya. Nah, menyamakan visi misi. Oke. Keren juga itu programnya. Kalau dari sisi D1-nya juga sama kayak gitu. Ada leadership iya, trainingnya. ada LT juga. Oh, singkatannya Iya, LT ya. Tapi bedanya mungkin punya yang Bang Adi itu kan diambil sama senior. Oke. Waktu angkatanku tuh mulai diambilnya sama Kopassus. Oh. Tapi pernah sih sama senior. Tapi waktu pra LT. Itu berapa lama LT itu? Kalau dari Adi? D3? Dulu tuh berapa bulan? Kalau Bang Adi berapa? Kalau aku sih, wah aku lumayan Lama lama. lah. Angkatan itu lumayan lama, soalnya kan ya mungkin susah karena banyak karakter yang berbeda-beda. Itu 1 semesteran lebih. Oh. 1 semester lebih itu untuk leadership training sendiri. Kemudian, nah kenapa bisa diambil senior juga? Karena pendidikan waktu itu aku nggak di kampus Stan Bintaro, di Pusdiklat Bea dan Cukai. Oh, di mana itu? Itu di Rawamangun. Oke. Tempat diklatnya pegawai sih sebenarnya. Tapi entah kenapa dulu Stan itu menitipkan di Pusdiklat Bea dan Cukai. Dan isinya beda sama Stan kan, isinya di Prodik 3 Bea dan Cukai itu kan cowok semua. Jadi aku Oh, itu benar-benar gak ada cewek? Gak ada yang suker-suker gitu ya, Bang. Dosen juga cowok semua, nggak ada. Ya ampun, sedih banget ya itu. Jadi 3 tahun itu kan Ya, cowok. cowok semua. Gak asik. Tapi asik gitu loh, berteman sama cowok-cowok itu asik. Tolong. Jangan-jangan Kan berteman. curiga. Kamu jangan mikir aneh. Ya ampun, jangan dinodai podcast saya ya. Iya. Oke. Karena antar cowok dan cowok kan Lebih erat ya, lebih Mam. erat, belak-belakan ngomongnya, nggak saling sindir. Dan bahkan udah dipersatukan lewat satu momen leadership training itu. Kalau emang sebel pengen mukul ya pukul aja. Jangan main kekerasan. Kita nggak boleh main kekerasan ya. Nggak ada kalau pemukulan nggak ada. Oh iya, isu-isu yang dibilang katanya ada kayak pemukulan terus kekerasan di dalam asrama misalnya. Itu asrama atau apa? Kalau di sana kos-kosan. Kos-kosan. Oh. Jadi leadership training tuh ngumpulin banyak orang dari setiap kos-kosan yang bukan di asrama. Kalau di asrama kan gampang ngumpulnya. Cuman nggak ada yang kayak penyiksaan gitu-gitu kan? Penyiksaan. Istilahnya perpeloncoan ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Okay. Kita dididik secara manusiawi. Oke, luar biasa. Keren, tepuk tangan untuk Bea Cukai. Oke, kalau dari sisi D1 mungkin leadership trainingnya ada yang beda dari tadi ya, Kopassus sama senior junior gitu ya. Sebenarnya aku juga pernah diambil sama senior, tapi itu istilahnya pra LT. Oke. Jadi ada pra LT terus LT. Nah, waktu pra LT itu masih diambil sama senior. Terus waktu LT-nya itu kalau nggak salah itu cuma berapa bulan ya, pokoknya aku tuh selesai 1 semester itu LT udah selesai. Nah, itu tuh apa namanya, ada yang diambil sama senior, ada yang diambil sama Kopassus. Perbedaannya ya cuma kalau senior itu lebih kayak buat ngeraketin gitu,
kayak Iya, yang lebih, Bang Adi bilang itu. perkenalan itu kan, Ya. untuk mengetahui sumber dan Kan sumbernya. dari mana-mana kan itu. Mhm. Ya kayak gitu, kayak awalnya itu kayak culture shock lagi. Oke. Nah di awal tuh udah culture shock, kayak beda-beda pemikirannya. Terus kita disatuin dari LT itu sama senior pra LT itu. Terus habis itu nanti dilanjutin sama Kopassus. Di Kopassus tuh dulu tuh seingatku ya, itu tuh kayak diajarin kayak apa upacara, baris-baris, lebih kayak gitu sih Kak. Latihan dasar-dasar semi militer gitu ya, secara teori mungkin ya. Ya mungkin iya. kalau dari Kopassus itu kan menekankan kedisiplinan tanggung Iya, jawab lebih gitu ke kan ya. disiplinnya. Kalau senior itu kekeluargaan. Kekeluargaan. Benar. Ada poin sendiri-sendiri Ada di poin situ ya. Oke. Terus itu dari sisi mungkin awal gimana masuknya, proses masuk ke sisi-sisi yang tadi kekeluargaan sama kedisiplinan. Kalau dari sisi pendidikan di dalamnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak mata kuliahnya, cara pengambilan SKS yang kayak kuliah-kuliah biasa, atau semua itu ditentukan dari lembaga pendidikan atau kita memilih jurusan itu? Kalau sistem paket kuliah SKS itu kan kita kan sekolah kedinasan ya, kita ditarget lulusnya tahun berapa. Nah kita ditarget juga untuk jadi pegawai itu untuk tahun berapa. Oke. Jadi kita nggak bisa milih seenaknya SKS. Kita mau ambil SKS berapa, kita mau lulus berapa tahun kayak kampus-kampus biasa, nggak bisa. Kita harus ditarget. Misal D3 tahun lulus. Oke. Nah jadi kamu harus setiap semester itu SKS-mu udah ditentukan segini. Dan di STAN ini kan ini ya apa? Lebih ke basicnya IPS ya. Kalau di SMA itu basicnya IPS ya, ada akuntansi, ekonomi gitu. Oh. Aku dulu kan dulunya dari IPA, jadi ya pas masuk di STAN itu agak Penyesuaian lebih lagi ya? menyesuaikan, lebih susah gitu loh. Ya tadinya basicnya ngitung-ngitung di fisika, kimia, tiba-tiba ke akuntansi. Iya gitu. Oke. Udah sih kalau itu. Terus dari sisi D1 sama ya? Sama programnya juga kayak gitu? Iya, cuma bedanya 1 tahun. Oh, beda di waktu tahunnya? Iya. Tapi kalau aku dengar-dengar dari senior loh, bedanya D3 sama D1 itu sebenarnya dalam 1 tahun itu D1 tuh lebih dapat SKS lebih banyak. Soalnya kayak ditumpuk gitu kan. Pokoknya udah ditarget satu tahun kita masuk langsung jadi CPNS. Jadi kita kayak dimampatkan gitu, SKS-nya lebih banyak. Terus kalau kita kuliah itu juga ngerasa kalau teman-teman D3 kok kayak liburnya lebih banyak daripada kita kok dari pagi sampai malam. Iya. Tapi emang matkulnya lebih banyak yang D1 sih. Iya, per 1 semester. tahun. Soalnya kayak dimampetin gitu kan. Iya. Oh, iya. Ya, karena Dipadatin di awal. Persiapan buat pegawai itu kan Iya, memang dalam 1 dibutuhkan. Karena 1 tahun langsung kerja ya. Iya. Itu kan langsung kerja. Terus kalau misalkan tadi tuh disebutkan kalau kita sebagai siswa ditargetkan 3 tahun harus lulus. Semisal dalam 3 tahun itu kita tidak bisa memenuhi janji itu, gimana? Kita dikeluarkan atau kita bisa mengambil SKS itu tahun depan lagi? Ya mohon maaf nih ya. Ya kalau emang nggak memenuhi ya nggak bisa. Oh. Jadi itu targetnya bukan 3 tahun harus lulus gitu, tapi target per semesternya itu ada. Oke. Nah, target per semester itu kita harus mendapatkan IP minimal 2,75. Oh, jadi patokannya tuh di IPK itu ya, 2,75. 2,75. Kalau di bawah 2,75 langsung bye-bye. Maaf, di drop. Selain masalah IPK, apa sih yang bikin kita keluar dari STAN? Nyontek. Oh, nyontek. Itu bumerang ya? Iya. Pernah ada kasus gitu nyontek lalu dikeluarkan? Kalau dari BJ, waktu zamanku itu, setahu aku nggak ada. Oke, luar biasa. Kalau di angkatanku nggak ada. Teman-teman bea cukai. Iya, tapi emang ada kayak gitu Kak. Jadi kalau udah terindikasi aja baru terindikasi loh, belum terbukti itu udah bisa di DO. Berarti benar-benar integritas tuh dijunjung tinggi ya di Kemenkeu ini. Nomor 1. Oke, luar biasa. Terus dari sisi pekerjaan nih, setelah sekian lama kalian menempuh pendidikan si Samadi nih selama 3 tahun di Prodi Bea Cukai, sedangkan Priska ini masuk ke Prodi Bea Cukai selama 1 tahun, kamu selama 6 bulan ini
apa sih yang udah kamu dapat di selama bekerja menjadi penggawa keuangan negara berstatus bea cukai? Banyak yang dapet tuh. Aha. Kan beda banget gitu kan dari kuliah tuh. Misal kuliah tuh dapatnya materi apa, tapi waktu di kantor tuh udah beda gitu loh. Jadi ternyata teori sama penerapan itu beda. Ada sih yang sama. Jangan gitu dulu Bang. Aku nggak ngomong apa-apa lah, cuma memperhatikan Iya. cara berbicara. Kayak lagian kayak kalau di usia aku gitu kan, ya teman-teman tuh yang bukan di satu, yang kuliah di universitas lain, kayak mereka tuh masih belajar, masih main-main, sementara aku sudah masuk kantor. Yang di kantor tuh nggak cuma usia aku gitu loh, range-nya jauh gitu loh, range-nya tuh dari bapak-bapak sampai umur seaku gitu ada Iya, di kantor. emang gitu sih. Dulu aku pas aku masuk tahun kemarin Baru 1 tahun. 2018 akhir ya. Capek nih. Desember itu. Tahun ini Jadi- baru jadi PNS ya Mas Iya, ya? baru Oke. lulus. Jadi aku pas masuk itu kayak merasa gimana ya? Aku dituntut untuk lebih dewasa secepatnya. Dewasa lebih dini. Ya, bukan lebih dini sih. Emang sudah waktunya lah. Oh Ya, Bang Adi udah waktunya loh. Emang sudah waktunya sih. Oh, Tuh, Oke. Bang Adi masuk sini umur berapa? Aku masuk sini aku lulus tahun berapa sih? Tahun kemarin. Bukan tahun kemarin, 2018 aku masuk. Iya. 21 ya? 21. 21. Oh. Ya, Waktu itu aku masih 19 tahun masuk kantor. Ya, bisa dibayangkan ya Oh, gimana masih gini. kecilnya. Ketemu sama ini, aduh gimana ini? Iya kan kamu kan yang kemarin diantar orang tua itu. Nah, aku yang minta. Orang tua aku terlalu overthinking, overprotective. Enggak Bayangannya sih, gimana emang. sih Kalimantan? Iya, takut. Anak yang pertama kali keluar Jawa ya diantar. Enggak sih, itu memang orang tuanya pengen liburan juga. Oh, Orang iya. tua pengen Jalan-jalan liburan. Jangan gitu nanti mamaku lihat. Anggain loh. Gak apa kalau suruh main sini enggak apa. Oh, iya. Cuman ini kalian ada di bagian apa sekarang? Menjabat sebagai pelaksana di bagian? Ya, kebetulan kami sama-sama Ya, sama di umum, bagian umum, sama-sama di urusan urusan keuangan. keuangan situ. Oh, luar biasa sekali. Semakin mengindikasikan bahwa kalian berdua adalah penggawa keuangan negara. Oke. Mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan buat teman-teman yang sekarang kan isunya tuh lagi panas tuh bahwa PKN STAN menunda penerimaan di tahun ini. Mungkin pesan buat adik-adik yang sedikit hatinya bersedih, ambiar ya istilahnya ya. Buat adik-adik, apa sih yang kalian bisa sampaikan ke mereka? Mungkin memotivasi atau ada ya kata-kata semangat lah buat mereka. Kalau intinya sebenarnya tuh ikhlas aja, ikhlas dulu aja. Ya kayak aku dulu kan berharap STAN dibuka, Mas. Udah lama nunggu, dan aku udah putus asa lah, sudah STAN lah nggak bakal buka tahun ini, mungkin tahun depan. Nah aku udah berpikiran gitu. Nah ternyata di penghujung harapan itu keluar muncul. Tiba-tiba cus. Nah ya untuk kalian yang mungkin emang udah pasti nggak sih ini? Katanya sih. Katanya sudah pasti ya tapi nggak tahu lagi ya. Kali aja bakal ada perubahan nanti tiba-tiba. Kita berharap sesuatu yang terbaik itu Sesuatu ya. yang terbaik. Jangan patah semangat. Tetap semangat, tetap kejar impian kalian. Impian kalian kan pasti bukan kuliahnya di STAN, tapi kalian kan juga ingin Prospek. sukses di dunianya, prospek Karirnya. ke depan. Jadi jalan menuju Roma itu nggak cuma satu, banyak jalan untuk menuju Roma. Betul banget. Iya. Semangat ya, Kakak Dik. Priska. Tetap semangat buat pejuang-pejuang STAN yang masih mengharapkan STAN. Buktinya STAN tuh nggak cuma sekali loh tutup, kayak bukan tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya tuh juga udah pernah, tahun 2012. Dan banyak juga yang berhasil masuk di ini tahun selanjutnya waktu dibuka lagi. Jadi kayak harapan tuh tidak usai sampai di sini gitu loh dengan ditutupnya STAN tahun ini. Kalian bisa mencoba di tahun depan selama usia kalian masih mencukupi. Oke. Dan kalaupun emang bukan rezekinya, jangan patah semangat. Iya, karena sukses tuh nggak cuma dari STAN. Betul banget.
Itu tadi kata-kata luar biasa yang mungkin bisa jadi pengobat pelipur lara sobat-sobat ambiar yang dikecewakan oleh keputusannya. Saya juga tahun agak ini. kecewa sih. Kenapa Kan gitu? penerimaan STAN itu kan emang ini ya bibit-bibit penerus. Jadi ya kalau emang nggak ada penerimaan, Gak ada yang masuk. Iya, aku nanti jadi nggak junior dapat lah. junior. Apalagi aku junior sampai berapa tahun? Aku paling Junior paling junior. Hitam putih terus ya seumur hidup ya. Kan yang nggak dapat seragam gimana coba? Oke, itu tadi pembahasan luar biasa kita pada siang menuju sore kali ini dari dua narasumber hebat kali ini. Ada Sam Adi dan ada Kakak Priska yang mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan-pencerahan luar biasa. Nantikan dari narasumber-narasumber menarik lainnya. Tetap stay tune. Bye-bye.